Ya, halo pemirsa. Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor migas di mana pemerintah berencana untuk menerbitkan aturan baru terkait dengan perizinan di hulu migas Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah terus mengupayakan peningkatan investasi di bidang hulu migas di tanah air dan salah satunya dengan rencana penerbitan Perpres percepatan kegiatan produksi dari K3S usai penemuan cadangan migas di suatu wilayah kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengupayakan peningkatan investasi di bidang hulu minyak dan gas bumi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Aryaji, seperti dikutip laman resmi kementerian mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan iklim investasi adalah memperbaiki perizinan. Saat ini pemerintah menyelesaikan rancangan Perpres terkait perizinan yang terintegrasi antara bidang migas dan luar migas sehingga nantinya menjadi satu pintu. Dengan adanya peraturan tersebut, nantinya tidak masing-masing KKKS meminta izin ke instansi di luar migas dan akan diupayakan untuk dikelola dalam satu pintu. Perpres tersebut menjadi usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas. Peraturan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari masukan sejumlah kontraktor kontrak kerjasama yang terhimpun dalam Indonesia Petroleum Association. Kementerian SDM berharap dengan adanya aturan yang jelas, maka kegiatan produksi dari KKKS dapat dilakukan lebih cepat setelah adanya penemuan cadangan migas di suatu wilayah kerja. Dan Perpres izin hulu migas pun diharapkan mampu menggerek minat investasi di sektor hulu migas di tengah peralihan energi saat ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, mencermati rencana penerbitan peraturan presiden perizinan hulu migas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mose Rizal. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Asper Migas. Selamat pagi, Mas Mose. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Sehat juga mendengar kabar begitu bahwa akan ada aturan baru terkait dengan perizinan dari hulu migas di tanah air begitu. Bagaimana kalau kita review dulu dengan belait ataupun kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan perizinan hulu migas saat ini, Mas Mose? Siap. Ya, jadi memang saya mendengar adanya penerbitan izin Perpres ya mengenai perizinan. Terus terang kita menyambut dengan baik. Apapun usaha pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki atau menggalakkan iklim investasi di migas, kita sambut dengan baik. Jadi ya semoga ini akan membantu ya, membantu untuk menggalangkan investasi masuk ke Indonesia kembali. Ya. Baik, apakah aturan ini nantinya begitu akan melengkapi aturan yang ada saat ini terkait dengan perizinan untuk investasi di hulu migas atau justru ada suatu hal yang baru begitu yang ditawarkan? Terus terang saya juga belum mempelajari secara lebih detail Ya. isinya seperti apa ya peraturan ini. Tapi yang kita berharap adalah peraturan ini bisa mempercepat proses perizinan. Ya, tidak hanya memangkas seperti yang dilakukan oleh dilakukan oleh Kementerian SDM, sudah banyak yang dipangkas. Namun selain itu juga mempercepat proses perizinannya. Dan betul dari sisi sektor lintas sektoral juga perlu diperhatikan di mana kita sebagai K3S atau pelaku migas juga sangat kesulitan ya istilahnya berkoordinasi dengan banyak instansi ya. Jadi kita berharap adanya izin satu pintu yang membantu kita untuk mengurus segala jenis perizinan lintas sektoral. Ya, nggak cuma lintas sektoral tapi juga antara pusat dan Pemda. Ya, memang sempat tahun 2014 keluar Undang-Undang Otonomi Daerah di mana migas itu semua perizinan beralih ke pusat. Namun ya di daerah sendiri kita masih membutuhkan
hal-hal seperti rekomendasi ya, dan lain sebagainya. Rekomendasi ujung-ujungnya namanya beda, cuma Oke. hanya prosesnya sama saja gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga kita berharap untuk bisa dipermudah, dipercepat dan dipangkas. Oke, berarti sejauh ini tantangannya tidak banyak berubah ya kalau kita cermati dengan kondisi yang dahulu Ya, begitu, bahwa dari sisi proses perizinan juga masih berliku, perlu ada suatu penekanan begitu, wah memang apabila koordinasi terpusat begitu di pemerintah, apakah juga pemerintah daerah juga memiliki komposisi yang sama atau tidak, itu yang mungkin yang perlu dijelaskan lebih lanjut begitu Mas Mose? betul, betul, betul sekali. Jadi memang ribet sekali ya untuk kita melakukan suatu operasi, misalkan pengeboran sendiri itu membutuhkan banyak sekali perizinan, dan dari sisi pada pas saat pelaksanaannya sendiri pun juga banyak hal-hal yang mesti kita urus ya. Jadi kalau bisa ya mendekati ke yang kita alami sebelumnya puluhan tahun yang lalu pada Oke. saat sebelum adanya SKK Migas, PP Migas ya, di mana Pertamina lah yang terdepan mengurusi segala hal-hal yang non teknis seperti itu. Nah, sedangkan investor K3S itu fokus ke istilahnya kegiatan-kegiatan teknisnya ya, membawa investasi, membawa teknologi, pengalamannya dan pengetahuannya untuk memaksimalkan kegiatan migas tersebut. Jadi hal-hal yang non teknis itu di apa istilahnya dibantu atau dilimpahkan ke eh, pada saat itu adalah Pertamina ya. Jadi ya kita berharap seperti itu. Jadi kita bisa lebih fokus ke yang teknis, sedangkan Iya. yang non teknis itu bisa dibantu oleh pemerintah. Oke, apakah kondisi tadi itu yang membuat para investor begitu baik dari mancanegara begitu ataupun investor domestik cukup enggan dalam menginvestasikan dana mereka di sektor migas Indonesia? Ya, memang itu salah satunya, salah satu yang menghambat, yang akhirnya ada perubahan tersebut, yang membuat ya beberapa investor melirik ke daerah lain. Tapi di satu sisi, ya, to be fair juga untuk pemerintah, memang kondisi global ini seperti ini ya. Kita mengalami sejak ya 15-20 tahun terakhir penurunan investasi di sektor migas secara global. Oke. Ya, kenapa? Karena ada penekanan ya dari pemerintahan dan juga sektor finansial untuk semua bertransisi ke energi yang lebih bersih ya. Itu salah satu sisi. Dan kedua adalah ya kemarin pandemi ya selama 2 tahun. Dan ini tahun ketiga yang kita sangat dampaknya sangat luar biasa. Oke. Dan juga ada perang Ukraina ya yang membuat keadaan situasi ekonomi yang tidak menentu dan meningkatkan ketidakpastian di posisi situasi ekonomi global ya, Oke. walaupun harga minyak lagi tinggi. Itu dia. Kalau kita bicara mengenai salah satu faktor selain domestik tadi adalah memang dari sisi regulasi, iklim investasi juga yang masih terus diperbaiki oleh pemerintah. Kalau dari global sendiri, apakah dengan kemarin OPEC Plus juga memangkas produksi mereka 2 juta barrel per hari begitu, ini memberikan tekanan juga terhadap industri migas nasional, Mas Mose? Iya, memangkas itu sebenarnya lebih dari sisi mereka mau memaintain level harga minyak di atas $90 ya. Oke, Which is good, tapi secara jangka pendek. Sedangkan investasi migas itu semua kan jangka panjang, baik. ya. Apalagi kalau kita bicara eksplorasi, POD sendiri setelah kita POD tanda tangan aja, proses sampai on stream aja itu bisa butuh tahunan, Oh, ya. Jadi oke. kita nggak tahu tahun depan itu harga minyak akan tetap di atas 90 atau lebih tinggi atau malah justru jatuh di 60 atau 70. Jadi hal-hal seperti itu membuat iklim investasi itu tidak menentu atau adanya ketidakpastian. Nah, di satu sisi memang sekarang lebih sulit untuk mendapatkan investor atau pendanaan untuk sektor migas. Oke. Jadi di satu sisi yang membutuhkan investasi itu banyak, ya. OPEC Plus juga membuat pernyataan kemarin 2 hari yang lalu
bilang untuk memenuhi kebutuhan global ya saat ini dan ke depannya itu industri migas itu membutuhkan sekitar 12 triliun US dollar. Oke, Ya. 12 triliun ya. Nah, jadi yang membutuhkan investasi itu banyak, sedangkan yang menawarkan investasi atau yang bersedia untuk mendanai itu makin sedikit. Kenapa? Karena ada tekanan dari pemerintah, dari sektor finansial untuk tidak mendanai hal-hal yang bersifat atau bersifat kotor, istilahnya fossil fuel ya. Jadi itu dilema kita sekarang. Jadi persaingan global untuk menarik investasi itu makin lama itu makin ketat dan makin sulit. Ya, jadi Oke. dan setiap negara itu Ya. berlomba-lomba untuk menarik investor ya ke negerinya. Nah, lantas poin-poin apa saja mungkin teman-teman Asper Migas begitu bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah apabila nanti aturan ataupun belet baru ini akan diterbitkan. Mas Mose, tahan dulu jawabannya. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Siap. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan investasi hulu migas di Indonesia. Kita lihat dari sisi nilainya, dari tahun 2016 sampai dengan 2021, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, dalam rentang sekitar 6 tahun terakhir sampai dengan 2021, level tertinggi dari nilai investasi hulu migas di Indonesia di tahun 2016 dan 2019. 11,6 miliar dolar dan 11,7 miliar dolar Amerika. 2020 seiring dengan adanya pandemi COVID-19 juga kita lihat langsung turun 10,5 miliar, kemudian 2021 ada peningkatan sedikit menjadi 10,7 miliar dolar Amerika. Kemudian kita lihat dari sisi nilai investasi di hulu migas secara global. 2015 sampai dengan 2021 kita lihat kecenderungannya memang ya, ini dia fluktuasinya tidak terlalu kencang dan cukup stabil bisa dikatakan ya. Tertinggi di 2015 563 miliar dolar Amerika, kemudian di 2018 488 dan 2021 kemarin 362 miliar dolar Amerika. Berikutnya kita lihat realisasi lifting migas hingga kuartal 3 tahun 2022. Untuk lifting migasnya sendiri sekitar 1,562 juta BOEPD, kemudian untuk gas penyalurannya 5,35 juta MMSFCD, kemudian lifting migasnya sekitar 610.100 BOPD. Itu dia data-data yang akan kita perbincangkan atau bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Mose Rizal, Sekjen Asper Migas. Ya. Halo Mas Mose, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan dari nilai investasi di Indonesia, kemudian secara global begitu. Apa yang bisa teman-teman cermati? Apakah memang tadi jumlah investornya semakin sedikit, kemudian ini sementara masih banyak eksplorasi yang harus segera dilakukan khususnya di Indonesia ini, Mas Mose? Ya, IAEA sempat menyebutkan bahwa sebenarnya saat ini permintaan global akan migas itu masih tetap naik 15 tahun ke depan. Ya, nggak cuma OPEC yang bilang seperti itu. OPEC kan pasti caranya pasti ada kepentingan. Tapi ini IAEA mereka bilang seperti itu. Jadi sebenarnya potensinya masih cukup besar. Cuma yaitu masalahnya adalah makin lama investor itu makin mendorong untuk proses transisi ya. Jadi sebenarnya proses transisi ini memang ada dorongan dari pemerintah itu sendiri, tapi yang lebih berdampak itu adalah dorongan dari sektor finansial, di mana mereka lebih ketat lagi ya, atau ada beberapa juga perbankan yang sudah tidak lagi mau mendanai dari sisi fosil ya. Semua yang bersifat fosil. Nah, hal-hal seperti itu adalah kebutuhan investasinya makin tinggi, jadi makin banyak negara-negara yang mau menarik investor, namun opsi untuk pendanaannya itu makin sedikit dan yaitu tadi makin ketat mereka. Jadi kita nih persaingannya makin lama makin tinggi.
Oke. ya. Eh, Itu dari perbankan global. Kalau di dalam negeri apakah juga mengalami kondisi yang sama? Dalam artian perbankan nasional tidak mau lagi membiayai investasi di sektor migas kah? Sebenarnya kalau perbankan nasional itu dari dulu mereka memikirkan mengenai sisi resiko Oke. ya. Memang mungkin lebih dari karena kapasitas mereka makanya mereka juga tidak mau mengambil proyek-proyek yang beresiko lebih tinggi ya. Beda Oke. dengan perbankan di luar dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Jadi perbankan nasional itu sebenarnya mereka masih fleksibel karena masih ada perbankan yang mendanai batu bara misalkan dan lain sebagainya. Tapi untuk migas karena resikonya itu beda levelnya ya dengan yang lain, resiko tinggi itu memang perbankan nasional nih masih belum terlalu berperan untuk mendanai dari sektor migas ya. Khususnya misalkan proyek-proyek yang bersifat eksplorasi dan karena Oke. itu resikonya sangat-sangat tinggi ya. Nah, bicara mengenai aturan baru yang nanti akan dirilis misalnya oleh pemerintah begitu, kira-kira poin apa saja nih yang perlu dikedepankan sehingga bisa menjadi salah satu, wow ini dia nih yang ditunggu-tunggu oleh para investor migas di tanah air begitu dan juga para pelaku industri migas sendiri, Mas Mose? Ya, kita sangat senang mendengar adanya inisiatif untuk izin satu pintu ya. Namun izin satu pintu kita juga nggak mau ya pintunya satu tapi pas dibuka pintunya mejanya masih ada 100 meja Baik, gitu yang oke. mesti dilalui. Jadi kita ingin benar-benar kalau satu pintu benar-benar satu pintu. Jadi kayak dulu di mana yang membantu benar-benar untuk mengurus perizinan itu adalah dulu BKKA dan Pertamina ya pada saat itu gitu loh. Jadi kita fokus ke hal-hal teknisnya, bagaimana kita memaksimalkan produksi kita, bagaimana kita menemukan cadangan sebesar-besarnya dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ke situ karena ekspertis kita kan di situ. Oke. Ya, K3S ini ekspertisnya itu adalah bukan non teknis malah justru teknis itu. Hmm. Jadi itu yang harus mesti kita Ya. seimbangkan dan pemerintah bantu untuk push ya benar-benar dari sisi lintas sektoralnya, Iya. dari sisi pusat dan daerahnya juga koordinasinya seperti apa. Jadi kalau satu pintu benar-benar satu pintu. Baik, Ya. Mas Mose, tadi Anda katakan dulu pernah kondisinya seperti ini, satu pintu yang benar-benar satu pintu. Kemudian adakah perubahan memang terkait dengan aturan dari investasi migas di dalam negeri dan sejak Ya, kapan itu terjadi? ya itu dengan Undang-Undang Migas yang Hmm. sekarang ya tahun 2001 itu semua Oke. berubah ya. Di mana akhirnya dibentuklah BP Migas, SKK Migas yang Ya. tadinya kita berharap berperan yang sama gitu loh. Ya, memang secara apa tupoksi memang peran mereka adalah seharusnya seperti itu. Karena kita ini kan sebagai kontraktor, Oke. ya. Intinya kan judul kita itu adalah kontraktor kontrak kerjasama. Jadi kita ini kontraktor yang mempunyai lapangan itu bukan kita, yang mempunyai lapangan itu adalah negara. Oke. Ya, kita kontraktornya negara. Ya, jadi harusnya kontraktor itu lebih fokusnya itu kan untuk membangun, untuk mendevelop ya, untuk melakukan hal-hal yang teknis. Jadi bukan untuk melakukan hal-hal yang non teknis gitu loh. Jadi itu yang mungkin mesti ditekankan. Jadi perubahannya cukup besar waktu pada saat itu. Ya, Baik. yang tadinya ya Dan dengan adanya wacana nanti penerbitan aturan baru begitu, Anda melihat ini akan justru kembali lagi ke masa sebelumnya? eh ya kita ini kan masih Hmm. menunggu undang-undang migas yang baru ya. Ya. Jadi selama undang-undang migas yang sekarang itu masih berlaku dan belum ada yang baru, ya saya sih tidak mau bermimpi itu langsung balik lagi seperti yang dahulu ya, di Oke. mana ada lex spesialis dan lain sebagainya ya. Tapi sudah mengarah ke sana dan itu bagus ya, istilahnya orangnya cukup bagus. Nah, semoga ini bisa mengirimkan pesan kepada investor luar di sana, Indonesia ini sudah berubah, sudah fleksibel, pemerintah sudah jauh lebih terbuka untuk membantu investor berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan dan sukses di Indonesia. Jadi nggak cuma Oke. invest saja, tapi sukses juga ke depannya di Indonesia. Baik, Nah berarti
hal yang bagus. Itu dia tantangannya kalau dari dalam negeri tadi iklim investasi yang masih terus dibenahi, kemudian global juga kondisinya akibat perang Rusia Ukraina. Kita tahu ada tantangan berikutnya di mana fokus pemerintah adalah juga energi terbarukan begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Mose. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, makin menarik perbincangan kita bersama dengan Mose Rizal, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Indonesia. Menarik kalau kita cermati ini, Aspermigas juga melihat tantangan tadi dari domestik global. Kemudian berikutnya, semua negara juga di dunia sedang fokus kepada energi terbarukan. Nah, apakah ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi industri migas di dalam negeri, Mas Mose? Ya, sebelum kita lihat negara kita dulu ya, kita lihat dulu Eropa dan Amerika yang berkuar-kuar untuk mendorong kita untuk bertransisi ya. Mereka sendiri mayoritas masih bergantung pada fossil fuel saat ini. Ya, dan harga energi di sana tuh jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi kita nih masyarakat beruntung sekali di Indonesia ini dengan harga energi yang masih bisa dibilang affordable ya. Jadi saya nggak melihat itu sebuah ancaman bagi migas, karena migas ini mungkin 15-20 tahun ke depan dan 30 tahun ke depan pun juga masih dibutuhkan dari sisi energi dan dari sisi juga yang non-energi. Ya, karena kalau bisa dilihat minyak itu lebih dari 50% itu digunakan untuk non-energi sebenarnya. Jadi bahan-bahan ya pakaian kita dan lain sebagainya itu terbuat dari salah satu bahannya dari minyak. Jadi kita nggak perlu harus takut, dan juga transisi ini mesti sesuai dengan pace negara masing-masing ya. Indonesia kita nggak mau kan harga listrik tiba-tiba naik 3 kali lipat atau 4 kali lipat setara dengan di Eropa atau di Australia misalkan. Nggak mungkin kan ya, kita belum mampu untuk ke sana. Masyarakat kita daya belinya tidak sebesar Eropa atau Australia ya. Jadi itu juga harus dicermati oleh pemerintah, dan saya yakin pemerintah juga sadar kalau ada proses transisi. Nah, proses transisi ini masih membutuhkan fosil ya. Salah satunya yang sumber energi yang paling bersih di fosil dan potensinya makin besar di Indonesia adalah gas. Nah, itu yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk konsumsi dalam negeri. Ya, mayoritas memang gas kita sudah digunakan dalam negeri, tapi itu harus ditingkatkan lagi. Demand di Indonesia harus ditingkatkan lagi. Dengan caranya dengan apa? Dengan permintaan ditingkatkan dengan membangun infrastruktur gas. Infrastruktur gas pipa untuk mengurangi biaya logistik, ya, infrastruktur pelabuhan kayak LNG untuk keluar-luar pulau-pulau dan daerah itu juga mesti ditingkatkan. Jadi demand meningkat karena potensi yang kita temukan sekarang ini di Indonesia yang besar-besar itu semua gas kebanyakan. Betul. Semua gas. Jadi ini yang sedangkan kayak di Eropa dia itu tergantung sama Rusia, bayangin. Mereka tergantung pada Qatar, tergantung pada Amerika. Kita ini potensi gasnya luar biasa. Nah, ini adalah transisi ya, energi transisi yang paling bersih di fosil ya. Dan paling berpotensi. Betul. Dan Eropa itu bertransisi dengan gas itu sudah puluhan tahun. Iya. Stok melimpah lagi di Indonesia begitu ya, Mas Mas ya. Stok melimpah, betul. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai target lifting migas sendiri di tanah air begitu, paling tidak sampai dengan akhir tahun, Aspermigas kira-kira ada proyeksi keberapa nih? Apakah bisa juga mencapai target atau bagaimana? Wah, kalau itu yang lebih tahu ya, itu sebenarnya Aspermigas ya. Betul. Karena mereka yang berkomunikasi langsung dengan masing-masing. Tapi optimisme dari teman-teman Aspermigas sendiri? Ya, kita berharap mencapai target. Itu saja sih yang bisa kita sampaikan. Berharap untuk mencapai target. Susah, cuma ya semua bisa terjadi. Iya. Tapi sejauh ini keterlibatan, ini mengingat bahwa migas pun masih bisa menjadi andalan di masa transisi yang seperti Anda sampaikan tadi apabila kita memang ingin beralih ke EBT. Bagaimana dengan komunikasi, diskusi begitu yang terjalin sejauh ini sehingga nanti benar-benar bisa menghasilkan suatu kebijakan belit yang win-win solution begitu dari pemerintah sendiri maupun pelaku usahanya begitu. Ya, betul.
Jadi pemerintah juga udah sadar kalau transisi ini membutuhkan proses, Ya. ya. Kita nggak bisa lompat begitu saja ke 100% renewable karena itu biayanya luar biasa. Untuk kita facing coal saja itu kita membutuhkan kalau nggak salah puluhan miliar dolar ya, Oke. 46 miliar dolar ya pemerintah sampaikan untuk phase out coal ya untuk menggantikan seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara kita menjadi ya itu gas lah, mau itu solar PV dan lain sebagainya. Jadi dan itu membutuhkan investor. Apa negara itu bisa membendanai itu semua, kemungkinan harus ada kerjasama dengan sektor private ya, apalagi investasi-investasi dari luar. Nah, ini juga Indonesia juga sedang menggalakkan, kita juga dari sektor private juga membangun proyek-proyek yang bersifat EBT, ya, dan mengundang investor untuk berinvestasi dengan skema yang cukup menarik di Indonesia. Nah, itu memang luar biasa, apalagi sekarang kan pendanaan untuk sektor yang lebih bersih itu lebih mudah. Ya. Iya. Namun di satu sisi migas juga tidak boleh kita abaikan juga karena kita ya itu tadi ya, kita nggak mau harga listrik kita naik 3 kali lipat. Yes, itu dia masa transisi yang kita masih menggunakan energi fosil begitu ya. Baik, Betul. Mas Mose, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga tadi nanti hasil keputusan ataupun belit baru yang diterbitkan ini juga saling menguntungkan bagi semua pihak begitu ya di industri migas nasional kita. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Terima Mas kasih. Mose. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan sektor properti di antara tekanan ekonomi domestik dan juga global. Kami segera.